Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Matius yang sekarang terambil dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Dan saya memberi judul Ikutlah Aku atau Ikutlah Yesus. Dan di dalamnya Yesus mengingatkan betapa pentingnya untuk mengikut Dia. Saya bacakan firman Tuhan bagi saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini dikatakan perkataan Yesus di ayat yang ke-24 ini berkali-kali disebutkan. Saudara boleh melihat di dalam Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 37 dan seterusnya, saudara, bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh mau menjadi pengikut Kristus. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, ia harus menyangkal diri. Saudara, adalah hidup yang terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah. Itulah penyangkalan diri, saudara. Biasanya kata menyangkal diri dalam arti yang amat terbatas untuk hal-hal tertentu saja. Contoh, menjalani hidup tanpa kenikmatan, tanpa kemewahan, untuk tujuan yang baik. Sepertinya itu hal yang baik, tetapi bukan seperti itu yang Tuhan Yesus maksud tentang menyangkal diri. Ya, itu bagian dari yang baik untuk kita mengatur tubuh kita, jasmani kita, saudara. Tapi ada 3 hal ya yang saudara harus mengerti atau mengenal mengenai menyangkal diri ini. Yang pertama, dalam setiap peristiwa atau dalam kehidupan kita berkata tidak kepada diri sendiri dan ya kepada Allah untuk hal-hal yang kita tahu itu melanggar firman Allah. Kita berani katakan tidak, tetapi kita beranikan ya ketika kita berurusan dengan kebenaran firman Allah yang sekalipun itu tidak nyaman untuk kita melakukannya. Contoh, jangan mencuri, saudara. Orang yang terbiasa mencuri ketika mendengarkan perkataan firman Tuhan ini untuk jangan mencuri, bagi dia sesuatu hal yang berat sekali. Atau yang biasa berjudi, saudara. Ketika dikatakan jangan berjudi, saudara, dia akan sulit sekali mendengar perkataan ini dan untuk melakukannya. Nah, inilah yang dikatakan menyangkal diri, karena daging ini harus disalibkan. Kata Kristus harus mati, tetapi Kristuslah yang harus hidup dalam kehidupannya, yaitu firman-Nya, perintah-perintahnya harus dihidupi oleh daging ini, sehingga dikatakan daging ini semakin kecil, kekuatan dan kuasanya semakin lemah, tetapi roh semakin perkasa. Yang seterusnya dikatakan demikian, artinya sekali dan untuk terakhir kali dan untuk selamanya melengsarkan diri sendiri atau kedagingan ini, perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan firman Allah, saudara, dan menempatkan Allah sebagai yang utama. Nah, ini saudara pengertian menyangkal diri, saudara. Ketika saudara melakukan 3 hal ya, contoh tentang harta, saudara manusia kalau sudah soal masalah duit itu sudah melebihi Tuhan ya. Tuhan pun kalah oleh duit, yang dikatakan dalam bahasa
yang lebih mudah atau yang lebih biasa ditulis oleh Alkitab, yaitu mamon, ya saudara. Dan ini sangat-sangat luar biasa mamon ini, saudara ya. Kekuatan keuangan bisa melepaskan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan katakan, kamu harus pilih mamon atau Tuhan, ya, duit atau kekayaan, harta atau Tuhan, saudara. Saudara ingat bagaimana seorang anak muda yang kaya, dia katakan ke 10 hukum Taurat dia lakukan, ya, ibadah dia lakukan, semua perbuatan yang baik dia lakukan, menghormati orang tua dia lakukan. Tapi kata Tuhan, kalau demikian, hai anak muda yang kaya ini, saudara, kamu jual seluruh kekayaanmu, kamu bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Maka firman Allah mengatakan, maka bersedih hatilah anak muda itu karena ia banyak hartanya. Jadi saudara, hati-hati dengan ini. Ini yang disebut saudara menyangkal diri. Di dalam kekayaan kita, berkat kita, kemampuan kita, apa saja saudara. Saudara harus mengutamakan Tuhan, Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Ada duit, kita yakinkan bahwa duit ini karena Tuhan dan harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan kehidupan kita dan untuk bisa membuat Tuhan dipermuliakan, saudara. Tidak kita makan sendiri, ya saudara. Masih ada orang yang membutuhkan pertolongan untuk berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan, arti dari menyangkal diri itu menghilangkan diri sendiri sebagai prinsip kehidupan yang utama. Ya, diri sendiri tidak lagi utama. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya saudara, dan menjadikan Allah sebagai prinsip. Dia yang memerintah. Terlebih lagi sebagai kasih yang memerintah hidup kita. Ya, dia adalah kasih yang mengatur hidup kita. Jadi kita ini benar hamba Allah. Ya, daging ini harus ditaklukkan mengikuti perintah firman-Nya. Nah, itu yang disebut menyangkal diri, saudara. Yang seterusnya dikatakan, setelah menyangkal diri, saudara, kamu harus memikul salibnya. Ya, dikatakan begini, adalah hidup yang selalu lebih mempedulikan orang daripada diri sendiri. Ya, saudara, hidup Kristen ialah hidup yang melayani dengan berkurban. Nah, saudara, setelah menyangkal diri atas perbuatan-perbuatan kita semuanya untuk kehendak kemuliaan Tuhan, tidak lagi untuk diri sendiri, untuk dihormati, dihargai, dan sebagainya. Tapi sekarang dikatakan kamu juga harus berkorban. Memikul salibnya, saudara. Mempedulikan orang lain yang membutuhkan. Hidup kekristenan adalah hidup yang melayani, ya, yang berkorban. Mungkin saudara harus menanggalkan ambisi pribadi demi melayani Kristus. Di mana tempat pelayanan itu penghargaan yang akan diterima sangat minim, sangat kecil. Barangkali di mana saudara melayani, saudara menabur, saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi sepertinya saudara penghargaan kepada saudara sangat minim. Disitulah tempatmu yang luar biasa. Dan prestasinya tidak diakui. Wow saudara, dengan mengorbankan waktu, kenikmatan, kemenangan kepada sesama. Ini yang disebut, Tuhan katakan, tempat pelayanan itu adalah penghargaan yang akan diterima, ya, diterima tapi dengan sangat kecil, sangat sederhana, sangat tidak diakui, saudara. Seterusnya dikatakan tentang menyayangi nyawa, tetapi malah kehilangan nyawa. Dengan apa dia dapat menggantikan nyawa? Ya, saudara, itu ayat 25-26 mengatakan demikian. Bagaimana hidup yang tidak menyayangi nyawa, tetapi tidak hilang nyawa? Nah, saudara, pertama dikatakan demikian. Orang yang ingin menyelamatkan nyawanya justru kehilangan nyawanya. Orang yang beriman mungkin saja mati. Pasti kita semua mati karena upah dosa adalah maut. Daging ini pasti binasa. Tidak ada manusia yang kekal. Sekalipun kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kecuali pada waktu dia datang, saudara dan saya masih ada. Maka kita, dikata firman Allah, kita akan diangkat, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita tidak mengalami kebinasaan. Kecuali itu waktu Tuhan, kita pun tidak tahu, saudara. Tapi itu bisa menjadi kekecualian untuk kita tidak mati secara jasmani, ya. Tetapi kita akan diubahkan, setelah itu kita diangkat di awan-awan yang permai. Nah, saudara, jadi orang yang beriman mungkin saja mati, namun ia mati untuk hidup dalam kekekalan, dalam roh. Orang yang meninggalkan imannya supaya selamat mungkin secara jasmani, jiwanya dia hidup. Ya,
namun ia hidup sebenarnya ya untuk binasa juga gitu ya. Pada abad kedua orang percaya dihambat dan dianiaya. Saudara, pada abad kedua itu murid-murid dari rasul-rasul, saudara. Saudara, itu pengikut mereka dianiaya habis-habisan, saudara. Ya, ada yang dibakar, ada yang dijadikan obor di tengah malam, disalib di atas di tiang pancang, kepalanya ditaruh ter itu kayak yang di jalanan itu aspal, saudara, ditaruh di kepala, dibakar api gitu. Kepala itu bisa kebakar gosong, angus, saudara. Nah, itu hukuman orang percaya pada waktu itu, saudara. Ya, ketika mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada saudara yang diajak berkelahi dengan gladiator, dengan binatang buas, dicabik-cabik tubuhnya, saudara. Karena mereka adalah murid-murid Tuhan, mempertahankan iman mereka. Ketika mereka, kamu masih mau percaya Yesus atau tidak? Kalau kamu menolak dia, kamu selamat. Kalau tidak, dibuang, saudara. Ya, bertanding dengan gladiator, bertanding dengan singa, dengan macan, mati binasa, saudara. Ya, karena kepercayaan. Jadi pada abad kedua ini orang-orang percaya banyak sekali mengalami aniaya, saudara. Seterusnya dikatakan sekarang hidup nyaman, tidak peduli dengan apapun, tidak mau berisiko. Nah, saudara, kalau hari-hari ini saudara hidup nyaman, tidak mempedulikan orang lagi sekelilingmu dengan kekayaanmu, dengan kepandaianmu, dengan kehidupanmu yang nyaman. Kamu sudah tidak memperhatikan orang lagi, hati-hati, saudara. Tuhan katakan kamu pun nanti juga akan binasa. Karena kamu sudah tidak lagi hidup bagi Kristus, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan saudara pikir keselamatan itu begitu mudah dan seterusnya saudara tidak peduli dengan orang lain. Tidak boleh seperti itu, ya. Seterusnya dikatakan hidup mementingkan diri sendiri. Yang tadi saya jelaskan, kita nggak mikirin orang lain. Wow, orang lain binasa atau tidak kita nggak tahu. Yang penting gue udah selamat, udah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gue udah diberkati, gue udah sehat, gue udah nggak peduli orang yang sakit kah, orang yang miskin kah. Kita nggak peduli. Kita yang memikirkan diri sendiri. Kamu adalah egois, mementingkan diri sendiri. Hidup terikat dengan uang dan benda duniawi. Saudara, orang kalau sudah dengan uang dan benda duniawi, ibadah jauh dari dia akan lebih banyak buang waktunya untuk hal-hal duniawi. Ya saudara, yang hari di mana dia wajib beribadah, dia berani tinggalkan. Ya demi kesenangan-kesenangan jasmani karena berkat-berkat itu. Dia lupa bahwa dia pun harus menjadi korban. Ya, bukan hanya kita menyangkal diri, tetapi kita juga harus berkorban. Orang yang selalu mencari rasa aman, dia sebenarnya sudah berhenti jadi manusia Kristus. Nah, saudara-saudara, orang yang menanggung resiko demi Kristus mungkin tampaknya ia seolah-olah kehilangan segalanya. Dari kaya menjadi miskin karena dia tidak lagi ingin korupsi, sepertinya dia udah gak punya duit lagi, saudara. Ya, biasanya dia curangin orang, dia sekarang tidak mau bercurang, dia biasanya jual barang, dia cari keuntungan yang tidak layak sudah dia lakukan. Tapi begitu dia percaya Yesus, dia menyangkal diri, memikul salib, berkorban, tidak lagi mau makan yang tidak layak atau yang haram, saudara. Memakan uang orang yang tidak seharusnya dimakan, mencari keuntungan yang berlebihan sehingga dia sekarang hidup normal. Nah, sepertinya saudara menderita sekali, yang biasanya banyak uang, banyak pendapatan, tapi sekarang mulai berkurang karena saudara mulai tidak mau terima uang-uang yang tidak baik itu, ya saudara. Saudara, tentu saudara, seandainya orang yang menanggung risiko dan demi Kristus mungkin tampaknya ya seolah-olah hilang segala, namun ia memperoleh hidup, kata Tuhan. Seandainya tidak ada orang yang bersedia menghadapi risiko, saudara, wow, saudara, tidak mungkin akan pernah ada penemuan obat baru, saudara. Saudara, untuk mendapatkan obat baru, saudara, itu perlu penelitian yang begitu lama, percobaan yang begitu banyak, saudara. Bisa putus asa, bisa sama sekali bahkan kita akhirnya tidak mau lagi meneruskan, ya, penyelidikan untuk mendapatkan penemuan yang terbaru. Contoh Thomas Alva Edison dikatakan dia beribu kali, saudara, untuk bisa membuat sebuah lampu, saudara.
Dan sekarang listrik yang dia buat itu, yang diciptakan olehnya itu menjadi berguna untuk semua manusia yang ada. Jadi saudara, resikonya banyak sekali, ya. Tentu tidak akan pernah ada penemuan dari obat baru, saudara, ketika tidak ada orang yang berani, saudara, meracik, ya, ramuan-ramuan untuk menjadi obat-obat yang bermanfaat. Resikonya bisa untuk diri sendiri, saudara. Tanpa sadar dia mempraktekkan dulu untuk diri sendiri, untuk daripada kepada orang lain. Pada zaman itu kan tingkat percobaannya bisa manusia itu sendiri yang dijadikan kelinci percobaan. Kalau dalam perjalanan selanjutnya kan binatang bisa yang dianggap selaras, ya, dengan manusia, ya, kelinci dan seterusnya, untuk menjadi binatang percobaan yang resiko-resikonya juga banyak, bisa mati itu, saudara. Ya, namanya obat-obat yang jadi percobaan. Kalau tepat, puji Tuhan, kalau enggak, mati. Jadi makanya manusia ketika dulu belum mengerti tentang binatang-binatang untuk jadi percobaan, saudara, manusia sendiri, dan itu resiko dia akan menderita, saudara. Ya, jadi orang yang mengikut Kristus itu menanggung resiko, saudara, ketika mau berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, firman-Nya yang hidup. Yang seterusnya dikatakan, tentu tidak ada mesin yang membuat hidup jadi lebih baik, saudara. Jadi banyak penemuan-penemuannya, ya, pengobatan, dunia medis, dunia permesinan. Kalau mesin, saudara, itu juga nggak mungkin ada mesin tekstil, tidak ada mesin percetakan, tidak ada mesin kapal terbang, mobil, dan sebagainya. Itu perlu penyelidikan, penelitian, dan terus, saudara, yang luar biasa, penuh dengan penderitaan. Atau tentu tidak ada bayi yang lahir jika seorang ibu tidak mau melahirkan. Ya, nggak menderita sakit aja, jadi nggak mau hamil, akhirnya nggak punya anak, saudara, dan tidak menderita. Tapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang berani mengambil resiko, siap mempertaruhkan hidupnya, dialah yang akan menemukan hidup. Ya, seorang ibu, ya, dia berani menikah dan hasilnya menghasilkan bayi dalam kandungannya, dan itu resiko, saudara, sakit benar kalau yang namanya melahirkan. Walaupun sekarang ada obat-obat, cara-cara melahirkan tidak sakit lagi, saudara, tapi tetap punya resiko, ya, untuk menemukan kehidupan itu. Orang yang tidak takut kehilangan hal-hal jasmani tidak akan pernah kehilangan hal yang penting, yaitu hidup yang kekal. Saudara, dunia mengagungkan benda-benda yang bersifat materi, ya, yang berlawanan dengan Allah. Inilah yang dikatakan tentang benda-benda materi yang berbahaya untuk kita orang percaya ketika itu menjadi pengganti Tuhan. Tak seorang pun yang dapat membawanya ketika mati, kata firman Tuhan. Tubuhnya sendiri pun diantar orang ke kubur. Inilah orang yang menghinakan dirinya demi memperoleh materi. Hati-hati, saudara boleh banyak uang, tapi kalau saudara sama sekali tidak memikirkan uangmu menjadi berkat, bentar kau mati, hartamu hilang. Ya, materi-materi itu, saudara, atau harta, benda, dan lain-lain tidak mampu menolong saudara, ya, ketika mengalami kehancuran, ya, jiwa yang hancur, atau jiwa yang kesepian, ya, atau sakit penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan, permasalahan-permasalahan tidak mudah diselesaikan, saudara, sekalipun kamu punya harta, benda, dan yang lain-lainnya. Saudara, kalau engkau, saudara-saudara, tidak mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan binasa dengan segala benda-benda jasmani itu. Ketika orang mendapatkan hartanya dengan cara tidak terhormat, akan tiba hati nuraninya berbicara, dan ia tahu neraka akan menjemputnya. Saudara, di dalam ayat yang ke-27, 28 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Jadi apa yang dijelaskan tadi, mengikut Yesus pikul salib, berkorban, saudara, dikatakan ada pahala yang Tuhan balas untuk kita, saudara. Dikatakan nanti manusia akan datang, ya, saat Yesus akan kembali ke dalam dunia ini. Dikatakan bersama malaikat-malaikatnya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang saudara lakukan, pengorbananmu, sikapmu ini yang untuk menyenangkan Tuhan, ada waktunya Tuhan akan membalas semua perbuatan
Dan dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Dari dalam penutup kebenaran firman Tuhan ini, Yesus ingatkan bahwa semua murid-murid ini, ya, kalau sungguh-sungguh mengikut Yesus, ya, menyangkal diri, ya, memikul salib, berkorban, maka Tuhan akan berperkara untuk kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan juga Tuhan akan memberikan saudara membalas semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan menurut kehendaknya itu dengan segala berkatnya yang dari Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan, Yesus katakan, di sini ada satu orang, ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini pengertiannya, murid-murid pada waktu itu memperkirakan adalah Yohanes, saudara, karena Yohanes adalah murid terkasih Tuhan. Diperkirakan dia tidak akan mati, saudara. Sehingga Petrus, saudara, kalau saudara baca di kitab Yohanes dijelaskan, dia menanya, apakah benar Yohanes yang tidak akan mati? Yesus katakan, baik Petrus, kamu gak usah memikirkan tentang dia. Kamu pikirkanlah, ikut aku, kata Yesus. Yesus mau saudara dan saya ikut saja. Hal-hal yang tidak terselami, tak terpahami. Saudara, kalau Tuhan tidak taruhkan pengertian dalam hidupmu, saudara tidak perlu cari-cari. Karena kedatangan Tuhan, hal-hal yang tidak terpahami, tidak tahu, ketika Tuhan tidak memberitahukan, jangan saudara mencari tahu. Karena itu perintah Tuhan. Banyak orang pengen tahu kedatangan Tuhan. Sudah jelas Tuhan katakan, jangan. Kalau sudah jangan sudah, biarkan saja kita hidup dengan baik, mengikuti perintah-perintahnya. Kapan dia datang kembali, kita rindukan saja kedatangannya dia. Sampai waktunya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita dimuliakan Tuhan, ketika kita masih hidup, Tuhan datang, puji Tuhan. Kalau belum, dan kita sudah waktunya harus meninggalkan hidup ini, dan kita bertemu dengan Bapa di sorga, puji Tuhan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.